Selamat siang, Mbak Putri. Selamat siang, Bapak. Kita bisa mulai aja ya, karena mungkin teman-teman masih ada yang di perjalanan ataupun lagi tugas atau ada hal-hal yang lainnya. Sebaiknya kita langsung mulai aja. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ini kali kedua kita dalam mengikuti kegiatan COP yang tentu saja kita berharap semua kegiatan kita akan berjalan lancar sesuai yang diinginkan atau yang diharapkan oleh kita semua, di mana akan terjadi tukar-menukar informasi, tukar-menukar pengalaman, sharing knowledge, ya, berbagi pengetahuan, apa yang pernah kita miliki, apa yang pernah kita alami, dan lain sebagainya, supaya ini ada nilai atau manfaatnya ya, ada value bagi pelaksanaan pekerjaan kita. Dan harapan kita semua bahwa kegiatan COP ini memang bukan semacam pendidikan formal ya, dalam arti tidak melulu berkaitan dengan ilmu atau apa, tetapi ini yang sifatnya implementatif, ya, sifatnya implementatif yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kita. Artinya setiap apa yang kita dapatkan, setiap apa yang kita serap, semuanya mempunyai nilai, ya. Tentunya masing-masing peserta, masing-masing anggota yang ada di sini, ya, masing-masing anggota komunitas itu mempunyai apa namanya daya serap ataupun istilahnya yang berbeda ya, daya serap yang berbeda. Jadi ada yang bisa langsung menyerap dan langsung bisa diimplementasikan, ada yang barangkali hanya sebagian saja, ya. Saya berharap semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga betul-betul dapat dirasakan manfaatnya, ya, betul-betul dapat dirasakan manfaatnya. Nah, ketika kita mendengarkan satu pengalaman ataupun mendengarkan satu sharing pengetahuan dari teman-teman, barangkali perspektifnya ada yang berbeda-beda juga, kembali kepada perspektif yang berbeda-beda. Sehingga setiap orang mempunyai background ataupun latar belakang yang berbeda-beda, ya. Basicnya dari sini, karena berbeda-beda background-nya, berbeda-beda pendidikan, latar belakang, bahkan dari lingkungan sosial pun bisa menjadi salah satu faktor di mana kita dalam menyerap berbagai informasi itu pun bisa berbeda-beda. Saya berharap kita satukan visi, ya, satukan visi bahwa kita mempunyai keinginan atau passion untuk belajar dan selalu belajar, menggali pengetahuan, menggali pengalaman dari rekan-rekan kita, karena satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda, itu pasti, karena sifatnya subjektif experience. Sehingga semua dianggap masih bisa kita laksanakan, artinya mudah kita lakukan, kira-kira seperti itu. Barangkali itu yang menjadi pengantar dari apa namanya diskusi kita hari ini, dan saya coba untuk share materi ya. Mbak Putri, barangkali kalau ada yang perlu dikoreksi, dikoreksi ya. Barangkali sistematika saya dalam menyampaikan materi ataupun apa, mungkin langsung disampaikan saja, nggak mustahil. Sudah masuk belum ini ya? Sudah tampil di layar? Folder, Bapak. Ya? Masih tampilan folder, Bapak. Kembali ya.
Oh, saya stop dulu berarti ya. Sudah? Sudah tampil ya? Belum Bapak, izin. Loh, kenapa belum nih? Di sini sih udah. Ini sudah? Sudah Bapak. Oke. Baik, ini adalah bagian dari materi saya, ya. Dan materi ini adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan strategi pengamanan di lapas maupun di rutan, ya, di lapas maupun di rutan. Jadi kuncinya adalah bahwa dalam melakukan pekerjaan kita keseharian atau sehari-hari, ya, dalam melaksanakan tugas sehari-hari, itu harus kita mempunyai dasar ilmunya, ya, harus mempunyai dasar ilmu. Kenapa? Karena kalau kita tidak dimiliki atau kita tidak memiliki dasar dari ilmu itu, maka pekerjaan kita akan serampangan atau serabutan atau tidak istilahnya tidak terkontrol, ya. Jadi asal kerja saja, pagi datang, siang pulang, atau siang datang, sore pulang, dan sore datang atau malam datang, pagi baru pulang. Dan itu pekerjaan yang rutinitas yang selalu kita kerjakan setiap hari seperti itu. Dan kesannya hanya pindah tempat tidur kalau misalnya jaga malam, atau hanya sekedar pindah tempat saja. Nah, ini yang kurang kita rasakan nilai-nilai dari pekerjaan kita. Hendaknya kita dalam bekerja harus melakukan satu introspeksi bahwa apa sih basic kita bekerja, ya. Bagaimana kita melakukan pekerjaan itu? Apakah kita sudah melakukan perencanaan, ya, atau kita hanya begitu saja, ya. Ketika kita bekerja tidak ada hal-hal yang kita pikirkan sebelumnya, sehingga nilai pekerjaan kita nihil, ya. Baik, ini ada beberapa hal yang kaitannya dengan regulasi. Pertama, saya hanya ingin menyampaikan bahwa dalam pekerjaan kita, basic pekerjaan kita, kalau dulu kita mengenal Undang-Undang 12, ya, tahun 99 ya, kalau nggak salah. Sekarang kita mengenal Undang-Undang tahun 22, ya, Undang-Undang 22 tahun 2022. Ini adalah undang-undang pemasyarakatan yang baru, di mana undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 99 pasal. Ini yang harus kita ketahui, bahwa bagaimana polanya, mekanismenya bagaimana, pembagiannya bagaimana, ini pun harus kita ketahui. Ini berasal dari basicnya dulu, ya. Basicnya dulu. Bahwa undang-undang kita adalah Undang-Undang 22 nomor 22 tahun 2022, di mana terdiri dari 11 bab dan 99 pasal. Di dalam bab 1 itu ada ketentuan umum, ya. Di dalam bab 1 ada ketentuan umum yang terdiri di pasal 1 sampai 6. Kemudian di bab 2 kalau tidak salah ada hak dan kewajiban tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, ya. Tetapi dalam istilah di Undang-Undang 22 ini, warga binaan pemasyarakatan atau istilah warga binaan pemasyarakatan itu sudah tidak ditemukan. Jadi hanya warga binaan saja, ya. Itu di pasal 7 sampai dengan pasal 18, ya. Kemudian di bab 3 ada penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Nah, fungsi inilah
yang merupakan inti dari pemasyarakatan. Di situ ada fungsi perawatan, fungsi pelayanan, fungsi pengamanan, fungsi pengamatan dan sebagainya. Di situ ada beberapa fungsi. Kemudian di bab 4 itu ada yang namanya kaitannya dengan intelijen. Nah, ini adalah klausul yang baru saja kita gulirkan, di mana intelijen ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Dan intelijen ini sendiri posisinya dalam proses pematangan, di mana kita sudah membahas Permenkumham tentang intelijen, membahas tentang Permenkumham tentang intelijen yang saat ini progresnya masih dalam proses harmonisasi. Kita sudah 1 tahun membahas, di mana saya selaku Ketua Pokja penyusunan Permenkumham ini, itu sudah 1 tahun membahas mulai dari penunjukan atau pembuatan SK Pokja sampai kepada riset yang dilakukan bekerja sama dengan CDS dan lain sebagainya. Kita melakukan survei, melakukan observasi, kemudian melakukan interview dengan beberapa pejabat yang berkaitan dengan intelijen, mulai dari BIN, Badan Intelijen Negara, sampai kepada Baintelkam, intelijen imigrasi dan sebagainya, seluruh beberapa kalapas yang kompeten, artinya yang memang lapas-lapas besar sampai lapas yang kecil kita sudah lakukan itu semua. Kemudian ini saya masih membahas terkait dengan regulasi ya. Jadi kita harus memahami dulu batang tubuh Undang-Undang Pemasyarakatan itu seperti apa, cara mengenali Undang-Undang Pemasyarakatan. Kemudian di situ juga ada terkait dengan teknologi informasi pemasyarakatan ya, teknologi informasi pemasyarakatan. Di bab selanjutnya juga ada sarana dan prasarana, dan bab yang ke-7 kalau nggak salah ada yang membahas khusus terkait dengan petugas pemasyarakatan. Kemudian ada juga yang dikaitkan dengan bagaimana cara melakukan pengawasan. Ada bab khusus terkait dengan pengawasan. Kemudian ada kerjasama dan peran serta masyarakat sampai kepada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, ini merupakan struktur yang ada dalam Undang-Undang 22 tahun 2022. Nah, bagaimana kaitannya dengan Permenkumham 33? Karena Permenkumham 33 itu lahir sebelum adanya Undang-Undang 22 tahun 2022. Nah, Undang-Undang Permenkumham 33 ini adalah Permenkumham yang terkait dengan bagaimana kita melakukan membuat satu strategi pengamanan ya. Ini strategi pengamanan yang ada di lapas maupun di dalam rutan. Lanjut ya. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan atau kita sudah kenalkan kepada seluruh rekan-rekan sekalian. Dan kita lanjut saja. Nah, ini adalah salah satu contoh video ya, bagaimana melakukan atau menggunakan kekuatan, di mana ada salah seorang, misalnya ada beberapa narapidana atau seorang narapidana yang melakukan perlawanan. Saya sengaja membuat menyampaikan video ini terlebih dahulu untuk kita bahas bersama ya, baru kita akan kupas satu persatu. Ini kenapa nggak bisa bergerak ya videonya ini? Mbak Putri kemarin udah buka video ini belum? Izin Bapak, mungkin diklik enable editingnya Bapak. Ya.
Kok hilang ya? Sebentar. Ini sebetulnya salah satu contoh penggunaan kekuatan ya yang dilakukan oleh teman-teman kita di lapas Pasir Putih ya. Tapi ini belum bisa ya. Kemarin saya bisa itu coba itu. Kalau pakai yang aslinya gimana nih bisa? Ini kenapa belum bisa kayak gini? Sudah kelihatan belum ya? Halo? Hanya terlihat PowerPoint-nya Bapak izin. Nanti setelah itu Tapi udah terlihat ya PowerPoint-nya. Ini sebetulnya ini video ini. PowerPoint-nya sudah ada Pak. Ini sebetulnya video ini, tapi kok nggak bisa jalan di sini. Kemarin saya coba bisa ininya. Oke, nanti dulu lah kita lanjutkan saja dulu ya. Baik, kita lanjut saja sambil apa namanya nanti kita coba lagi untuk memutar video ini, karena ini sebetulnya video ini merupakan satu gambaran ya, gambaran bagaimana melakukan strategi penggunaan kekuatan di dalam satu kasus atau kejadian. Kalau seandainya ada masalah-masalah yang ada di kamar, di blok, dan sebagainya, ini merupakan salah satu bagian strategi di mana dalam satu lapas ataupun rutan, itu harus ada tim namanya, tim tanggap darurat, ya, TTD. Kalau di Jawa Timur, di Riau, itu sudah terbentuk tim TTD, ya, yang kita bina bersama dengan ICTEP. Jadi tim itu betul-betul sudah matang, sudah solid. Apabila ada satu kasus atau kejadian, misalnya penyerangan dan sebagainya,
maka tim itu akan cepat bergerak dalam menghadapi narapidana yang mungkin membuat masalah. Nah, di sini ada satu sasaran kinerja ya. Sasaran kinerja ini di sini Anda akan memahami peraturan Mandela atau Mandela Rules yang berkenaan dengan penggunaan kekuatan ya. Kemudian rekan-rekan juga harus memahami juga pengertian dari kekuatan dan penggunaan kekuatan. Jadi di samping Mandela Rules ada Mandela Rules ya, mungkin rekan-rekan pernah baca atau bagaimana. Kemudian di situ juga ada yang harus kita pahami terkait dengan penggunaan atau kekuatan dan penggunaan kekuatannya ya. Selain itu rekan-rekan juga harus menjelaskan ya nantinya setelah pelajaran atau materi ini selesai dijelaskan atau disampaikan, itu harus mampu menjelaskan bagaimana model penggunaan kekuatan. Jadi saya sengaja tidak terlalu cepat ya atau pelan-pelan dalam memberikan satu pemahaman agar bisa diserap dengan baik ya, kira-kira begitu. Nah, ini masih dalam bentuk sasaran ya, bahwa rekan-rekan juga dalam mempelajari kapan penggunaan kekuatan itu bisa disesuaikan ya, kapan penggunaan kekuatan itu bisa dilakukan atau disesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini atau pada saat kejadian berlangsung. Kemudian rekan-rekan juga harus mengetahui bagaimana mendefinisikan kekuatan yang sesuai atau berlebihan. Jadi ada misalnya kondisi di mana satu blok kondisinya aman-aman saja, dalam kondisi tenang dan lain sebagainya. Dan ketika saat itu misalnya kondisinya seperti itu, bagaimana menggunakan kekuatannya. Jadi misalnya kehadiran petugas itu merupakan salah satu model penggunaan kekuatan juga. Jadi tidak semua penggunaan kekuatan itu ya harus dengan mengerahkan banyak petugas dan sebagainya, harus dengan misalnya melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya, karena itu adalah satu pelanggaran HAM kalau seandainya kita melakukan tindakan kekerasan di mana belum ada terjadi percobaan perlawanan terhadap petugas. Nah, ini harus kita pahami ya. Selanjutnya bagaimana kita mengetahui apa kewenangan yang sah ya dari rekan-rekan yang ada pada saat melaksanakan tugas ya. Jadi harus Anda ketahui dulu ya kewenangan apa yang dimiliki pada saat pelaksanaan tugas. Kalau keadaan tenang-tenang saja kemudian kalian menggunakan misalnya tongkat untuk memukul narapidana ataupun menjewer atau dan lain sebagainya, ini merupakan satu penggunaan yang kekuatan yang keliru. Atau misalnya kalian berteriak-teriak. Nah, itu berteriak pun itu merupakan satu penggunaan kekuatan ya, bahasa verbal ya. Itu dengan menggunakan bahasa verbal. Misalnya dalam apel ya. Apel penghuni misalnya kan. Ibaratnya kalau kita berteriak dan melakukan satu kata-kata yang kasar, meskipun tanda kutip mereka tidak melawan ataupun tidak melakukan perlawanan, tetapi itu merupakan bagian dari penggunaan kekuatan yang keliru. Mungkin rekan-rekan baru menyadari ya bahwa itu adalah salah penggunaan bahasa verbal ya dengan bicara yang kasar yang tidak sepantasnya dilakukan, itu merupakan satu penggunaan kekuatan. Kenapa? Karena ketika ada kerusuhan, bisa saja petugas melakukan peringatan dengan bahasa yang keras, kira-kira seperti itu. Itu merupakan salah satu penggunaan kekuatan yang kita lakukan. Kemudian di lain sisi ya, bahwa kita juga harus mampu mengidentifikasikan tingkat perlawanan narapidana ataupun kendali petugas secara berurutan. Jadi dalam proses penggunaan kekuatan ada tingkat-tingkat perlawanan narapidana
ya, tingkat-tingkat perlawanan narapidana, dan itu semua saya pernah mengalami hal itu, mulai dari tingkat perlawanan yang terkecil sampai yang terberat, sampai melempar bom molotov dan lain sebagainya, itu pernah saya alami semua, ya. Nah, contoh misalnya di dalam blok ataupun kamar kondisi aman-aman saja, tetapi ada sekelompok orang atau sekelompok narapidana yang berdiskusi atau berbincang-bincang. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan atau apa yang dibicarakan pada saat itu? Kita selaku petugas harus mempunyai insting pengamanan yang tinggi, ya. Selaku petugas harus mempunyai insting pengamanan yang tinggi. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka rencanakan. Nah, caranya apa? Ya kita bergabung dengan mereka, ya. Bergabung dengan mereka, mendengarkan apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka ceritakan, sehingga ketika mereka merencanakan sesuatu yang satu kejahatan, maka mereka akan buyar dan tidak menjadi membicarakan atau melakukan perencanaan kegiatan yang sifatnya pengancaman keamanan. Nah, ini salah satu cara atau salah satu trik bagaimana kita melakukan penggunaan kekuatan itu. Itu merupakan salah satu penggunaan kekuatan. Kita ikut bicara dengan mereka, kita ikut mengikuti atau ikut terjun atau intervensi kepada kelompok-kelompok yang sedang berbicara, itu pun merupakan bagian dari penggunaan kekuatan. Mungkin sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan? Atau begini, ya, karena kita sistemnya komunitas of practice, ya, kita di mana semua harus berperan serta. Jadi ketika saya bicara, kalau ada yang mau ditanya langsung, itu enggak masalah, ya. Jadi jangan sampai one way seperti ini. Artinya kita harus berdiskusi, ya. Kalau memang ada yang langsung ingin mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang baru merasakan bahwa oh ternyata itu penggunaan kekuatan ya kalau kita bicara dengan narapidana. Oh, kehadiran kita itu merupakan penggunaan kekuatan juga. Nah, itu strategi ya. Sampai nanti pada penggunaan kekuatan yang akhirnya sampai melumpuhkan, bahkan menembak mati narapidana, itu bisa juga ibaratnya yang disebut dengan penggunaan kekuatan. Apakah salah atau tidaknya ketika kita melakukan penggunaan kekuatan yang sampai optimal, nah itu tergantung nanti bagaimana situasi dan kondisinya, ya, kita lakukan penilaian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya. Izin mau bertanya sedikit Pak. Oh ya, silakan. Mohon izin Pak. Saya sedikit mempelajari mengenai Permenkumham nomor 33 tahun 2015. Iya. Nah, jadi ada satu hal mendasar yang ingin saya tanyakan. Di Permenkumham 33 ini saya menemukan ada istilah satuan pengamanan, tim tanggap darurat, dan regu pengamanan Pak. Ya. Nah, memang di beberapa tusi ada yang menyebutkan itu adalah tusi dari satuan pengamanan. Di tusi lain misalnya seperti penggeledahan ada yang menyebutkan itu adalah tusi dari regu pengamanan. Secara fundamental apa sih yang menjadi pembeda Pak, antara satuan pengamanan khususnya dan regu pengamanan? Apakah orang yang sama atau memang orangnya harus berbeda atau seperti apa Pak? Mohon pencerahan. Oke, terima kasih. Nah, ini Willy sudah mencermati nih ya, artinya sudah membuat satu pemikiran atau berpikir bagaimana apakah ada beda antara satuan pengamanan di regu dengan yang namanya tim lain atau ada tim yang lain. Jadi gini, di pengamanan itu kan ada regu jaga, ya, ada regu jaga dalam keseharian kita yang di shift dari pagi sampai pagi lagi, pagi, siang, malam. Sudah ada pakaian yang seperti itu yang saya sampaikan tadi.
Nah, itu merupakan pakaian tim tanggap darurat. Kalau regu jaga kan biasanya standar lah, pakaian dinas lapangan siang, dan pakaian dinas lapangan malam. Namun demikian, kalaupun fungsi tetap sama, hanya saja tim yang saya maksud tim tanggap darurat itu adalah tim tanggap darurat yang sudah terlatih. Nah, ini merupakan komunitas ini merupakan bagian yang mungkin bisa dilakukan implementasi. Hanya saja sebetulnya kalau tim tanggap darurat yang kita lakukan pelatihannya itu dibarengi dengan praktek. Nah, kendala kita kalau kita dengan daring ini itu sulit untuk menggunakan atau melakukan praktek. Kira-kira begitu ya, Mas Willy. Jadi tim tanggap darurat itu ada satuannya sendiri. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Izin Pak, kalau kita cermati seperti di Permenkumham itu kan Pak, ada beberapa kegiatan pengamanan yang itu disebutkan dilaksanakan oleh satuan pengamanan gitu. Tapi ada kegiatan lain yang dilaksanakan oleh regu pengamanan. Satuan pengamanan yang dimaksud di sini yang seperti apa gitu Pak? Kalau tim tanggap darurat memang dibahas tersendiri sepertinya gitu. Satuan pengamanan itu satuan yang ada di posisi KPLP maupun Kamtib ya. Itu satuan pengamanan. Tapi itu semua merupakan satuan pengamanan juga sebetulnya. Di regu pun ada juga. Ya, kira-kira begitu. Artinya kalau misalnya regu jaga itu merupakan satuan pengamanan yang sifatnya keseharian. Satuan pengamanan yang dilakukan oleh satuan Kamtib maupun KPLP itu yang sifatnya cadangan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ada lagi? Siapa? Nah, kemudian ini saya juga masih belum menyampaikan terkait dengan Satgas Kamtib maupun Satops Patnal. Mungkin teman-teman sekarang sudah menggunakan istilah Satops Patnal ya. Kalau dulu Satgas Kamtib, kita punya Satgas Kamtib, sekarang sudah tidak, tapi Satops Patnal. Satgas Kamtib itu dulu perbedaannya itu hanya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pengamanan atau keamanan dan ketertiban. Tetapi kalau Satops Patnal itu adalah gabungan dari beberapa unit atau beberapa istilahnya. Kalau di kami namanya direktorat ya. Ada Direktorat Keswat, Direktorat Bina Pilat Kerpro, Direktorat Keamanan dan Ketertiban, Direktorat Tikers dan sebagainya. Kenapa? Karena tim ini bisa melakukan satu supervisi ataupun pengawasan terhadap semua lini pekerjaan, ya, terhadap semua lini pekerjaan di bidang apapun. Jadi kita misalnya Satops Patnal ini bisa melakukan misalnya pagi-pagi atau subuh-subuh kita sudah operasi misalnya, ya, operasi bahwa target kita adalah bagaimana melakukan pembinaan terkait dengan pelaksanaan misalnya barang yang masuk itu BAMA ya, kita melakukan pemeriksaan terhadap BAMA. Kita cek di situ apakah benar BAMA itu bisa masuk, misalnya telur misalnya kan. Kalau orangnya ada 1000, misalnya telurnya cuma 500, nah itu merupakan satu temuan misalnya. Nah, ini fungsi Satops Patnal ini ya. Kalau dulu kan keamanan atau Satgas Kamtib itu hanya paling melakukan razia dan lain sebagainya. Nah, Satops Patnal itu bisa melakukan hal itu sampai bisa melakukan yang berkaitan dengan supervisi tentang kepegawaian atau SDM. Karena di dalamnya ada dari bagian kepegawaian. Kira-kira seperti itu. Nah, itu Satops Patnal. Ada beberapa sasaran atau target yang istilahnya yang dilakukan oleh Satops Patnal, mulai dari pelayanan tahanan, perawatan, kesehatan, kemudian pembinaan, pembimbingan. Kita pun Satops Patnal bisa melakukan pemeriksaan di lapas, Bapas misalnya, atau Rukbasan,
ya. Itu Satops Patnal lingkup kerjanya sangat luas. Nah, Satops Patnal ini itu mendapatkan apresiasi dari ombudsman ya, teman-teman di ombudsman pada saat kita diuji untuk WBK WBBM, bagaimana kita memberikan presentasi terhadap keberadaan Satops Patnal. Nah, ini merupakan bagian dari pekerjaan yang harus menjadi tanggung jawab Satops Patnal. Nah, pasti tentunya itu diketuai oleh teman-teman dari keamanan, entah KPLP kalau di UPT ataupun Kasih Kamtib misalnya. Nah, ini merupakan leadernya. Jadi untuk melakukan pemeriksaan dan sebagainya itu dilakukan oleh Satops Patnal. Oke, ada yang mau tanya lagi? Agar kita bisa hidup ya diskusi kita nih. Izin Bapak. Ya. Izin Pak. Saya Ya. Nika Pak. Izin bertanya Pak. Ketika kami Pak sebagai petugas pengamanan itu kan Pak melakukan tindakan kekuatan Pak. Ya. Terus tindakan kekuatan tadi ini sempat mencederai warga binaan Pak. Oke. Setelah itu warga binaan itu mempermasalahkan gitu loh Pak. Mempermasalahkan sehingga sampai melapor ke pihak kepolisian. Apakah kami yang petugas pengamanan ini ada bantuan hukum dari pihak kantor atau seperti apa bantuan hukumnya Pak? Mohon izin Bapak. Nah, ini betul nih. Karena inilah yang menjadi masalah dari kita sejak dulu ya. Jadi banyak laporan-laporan yang sampai ke kita terkait itu. Ini salah satu contoh misalnya kan. Kalau nggak salah dulu pernah di bubble atau apa ya. Boleh dikatakan sangat kecil atensinya ya, tetapi pada saat itu memang kita sudah melakukan bantuan hukum ya, tetapi itu pun swadaya dari senior kita ya, swadaya sementara dari kelembagaan itu sendiri masih kecil ya, masih kecil kontribusi untuk pemberian bantuan hukumnya. Padahal kita mempunyai bagian ataupun satu biro hukum di dalam humas itu kalau tidak salah. Itu ada advokasinya juga. Tetapi sampai saat ini belum optimal ya. Satu sisi di lembaga lain ada yang atensi terhadap kita ya. Satu sisi ada yang atensi terhadap kita lembaga lain ya. Misalnya BNPT saja. BNPT sudah memikirkan bagaimana melakukan pelindungan terhadap petugas, pelindungan terhadap Apgakum, mulai dari hakim, kejaksaan, ya, kemudian penyidik, penuntut umum, hakim, sampai ke pegawai pemasyarakatan dalam hal ini Pamong, PK dan lain sebagainya. Mereka saja memberikan satu ruang kepada kita bagaimana kita mendapatkan pelindungan dari instansi, ya, atau satu lembaga ketika kita melakukan mungkin ya pekerjaan itu melaksanakan tugas tetapi mungkin ada overnya atau paling tidak ada yang keliru lah, anggaplah kelalaian. Nah, ini pun sebetulnya harus ada bantuan dari lembaga misalnya, tapi lembaga kita masih belum ini. Mudah-mudahan ke depan kita sedang menggosok terus ini ibaratnya supaya ada bantuan hukum itu ya. Banyak teman-teman yang bermasalah dengan hukum ya, kecuali kalau memang kesalahan murni kesalahan dia, misalnya dia melakukan peredaran narkoba dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita melakukan tugas, misalnya menembak orang pelarian atau mengejar pelarian, kemudian dia diperingatkan nggak bisa, kita tembak kakinya, maksudnya kakinya, tetapi kena jantungnya, matilah dia. Nah, sampai saat ini belum ada yang namanya bantuan terkait hal itu, termasuk yang kebakaran Tangerang kemarin. Faktanya itu dianggap satu kelalaian dan akhirnya dipidana juga. Tetapi memang ada bantuan dari advokasi dari kita. Kira-kira begitu, Mas Dika ya. Oke, ada yang lain?
Ini baru kulitnya nih untuk apa namanya penggunaan kekuatan ini. Banyak materi yang berkaitan dengan apa implementasi Permen 33 tahun 2015. Izin Bapak, saya Ya. dari Isman Pak. Oke, Darisman. Terkait Nah, ini- dengan Lanjut. terkait dengan gangguan keamanan yang disebabkan di luar kendali kita. Ya, Itu salah satunya tadi kan kebakaran Pak. Iya. Contohnya juga ada lain bencana alam seperti gempa. Kita tahu bahwa tahun ini atau tahun kemarin saya lupa Pak, pernah gempa di Sulawesi Pak yang menyebabkan napi itu, bahasanya saya kurang paham dikeluarkan atau gimana. Kebetulan Pak, Bangkinang ini kan pernah mengalami hal serupa Pak, cuman hanya gemetarnya saja yang terjadi gempa itu di Sumatera Barat Pak. Cuman dampaknya sampai ke Bangkinang gitu Pak. ya, Kami yang petugas di lapas kan Pak, ini kan keadaannya ini kan kalau gempa ini gimana Pak? Protapnya gimana? Tusinya gimana? Karena kan kondisinya napi itu di dalam kamar. Perintahnya gimana Pak? Secara apa? Actionnya itu kami belum tahu Pak. Karena ini kan kondisi misalnya dampak gempa gitu Pak. Baik. Mas Darisman, ya. Di Direktorat Kamtib itu sudah mengedarkan terkait dengan mitigasi bencana. Itu belum lama itu kita sudah menyusun satu formulasi atau satu draft, satu rancangan tentang mitigasi bencana. Jadi kalau seandainya ada satu bencana alam yang tidak bisa kita hindari, paling tidak petugas itu sudah melaksanakan SOP sesuai dengan standar. Itu yang saya inginkan, yang maksud bukan saya inginkan, yang regulasi inginkan. Artinya sesuai dengan standar yang dibuat oleh regulasi. Contohnya begini, ya, kebakaran Tangerang saja itu bukan hanya orang-orang Tangerang saja yang diinterogasi oleh kepolisian, yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, ya, tetapi Direktur Kamtib pun diperiksa, Pak. Ya. Direktur Kamtib pun diperiksa apakah sudah melaksanakan SOP-nya. Nah, contoh misalnya kan, dari mulai yang terendah misalnya penjagaan, ya, dari mulai yang terendah misalnya penjagaan. SOP-nya bagaimana kalau ada bencana kebakaran? Segera misalnya buat lonceng misalnya atau gimana, kemudian segera lapor kepada ini, lakukan hal yang yang sesuai dengan ketentuan, misalnya segera misalnya buka pintu blok untuk mengeluarkan narapidana. Tetapi kemarin di Tangerang itu yang terjadi adalah posisi blok itu tidak dijaga karena orang yang jaga blok itu cuti. Tetapi yang menggantikan itu posisinya berada di atas, itu atas perintah komandan juga. Nah, ini pentingnya nih, ya, pentingnya. Kemudian ketika terjadi kebakaran itu, si penjaga ini dari atas langsung turun ke bawah, langsung manggil tamping. Tampinglah yang suruh buka kunci. Nah, ini kekeliruannya. Makanya jangan pernah memerintahkan tamping dalam kegiatan-kegiatan atau kedinasan. Pada saatnya nanti ketika kondisi panik, dia tidak bisa membuka pintu blok karena terbiasa dengan tamping. Jadi tampinglah yang diperintahkan untuk mengambil kunci dan membuka blok itu sehingga terlambat dan sebagainya. Ini satu hal yang simpel saja. Kemudian, ya, itu petugas jaga paling tidak wajib mengetahui SOP-nya itu sendiri, ya, wajib mengetahui SOP-nya sendiri. Padahal di situ ada keterangan bahwa untuk hal-hal yang sifatnya fasilitatif atau sarana dan prasarana bukan tugas penjagaan sebetulnya, tetapi tugas TU, ya, tata usaha atau pengelola di lapas, di rutan tuh namanya kasubsi pengelolaan. Tapi kalau di ini Kasubag TU itu, karena di dalamnya ada yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, itu tanggung jawab mereka. Akhirnya dia pun diperiksa. Tidak hanya itu saja, semua diperiksa termasuk Kalapas, termasuk Direktur Kamtib. Direktur Kamtib dan Kasubdit yang di bawahnya itu diperiksa. Kenapa?
Karena apakah sudah melaksanakan SOP misalnya, melaksanakan mitigasi bencana, sosialisasi, sudah belum melakukan sosialisasi, sudah belum mengingatkan, memberikan rekomendasi dan lain sebagainya kepada UPT-UPT. Kalau seandainya tidak, itu pasti akan masuk juga. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan itu semua SOP-nya. Kita sudah datang, kita sudah memberikan sosialisasi, kita sudah memberikan materi yang terkait dengan mitigasi bencana dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa hal yang memang tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semua sudah disampaikan dalam pemeriksaan itu. Artinya sesuai dengan fungsi atau levelingnya itu harus sudah mengetahui batasan-batasan tentang SOP, pentingnya SOP. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi jangan sampai kita justru main saling tuding menuding gitu kan, saling salah menyalahkan dan sebagainya. Yang penting SOP kita kerjakan. Kita sebagai penjagaan apa SOP-nya? Ada bencana, ada kebakaran, bikin lonceng. Yang penting kita ada posisi di tempat. Di mana Anda pada saat itu? Ada di tempat. Loncengnya bunyikan, laporkan dengan penjaga regu jaga, kepala regu jaga. Kalau nggak ada alat komunikasi, ya kita harus segera turun, ya. Kalau ada alat komunikasi terus kita nggak gunakan, itu kita keliru juga. Kita yang penting ada upaya bahwa kita sudah melakukan laporan terhadap komandan regu jaga. Sedapat mungkin, sesegera mungkin selamatkan yang namanya nyawa narapidana. Ya, narapidana keluarkan, mau bagaimana, lebih baik dia kabur daripada dia terbakar, kira-kira begitu. Karena sakit Pak, ketika sudah terjadi kebakaran itu sangat sakit sekali. Ya, saya saja yang tidak merasakan itu dimaki-maki oleh keluarga korban ketika kan saya masuk dalam tim pemulasaran jenazah di di bagian DVI di rumah sakit Polri terkait dengan forensik ya. Semua itu. Dan kami bagaimana menjelaskan satu persatu kepada korban, bagaimana korban meninggal, kemudian sudah diperiksa ini itu dan sebagainya, sampai kita memberikan satu uang santunan dan sebagainya kepada pihak keluarga. Ada saja keluarga yang maki-maki kita, sampai ada keluarga yang minta kembalikan cincin adiknya coba. Itu sepele kan. Tapi cincin itu mahal sekali katanya karena dia orang yang berada. Dia meminta supaya cincinnya dikembalikan. Padahal sudah hangus terbakar, nggak tahu di mana ini posisinya. Kira-kira seperti itu. Intinya adalah SOP sesuai dengan leveling kita, jabatan kita atau kedudukan kita itu harus dilaksanakan. Kalau SOP TU-nya tata usahanya bagaimana, harus melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, jangan sekali-sekali regu jaga merubah-rubah instalasi listrik, ya, karena itu bukan domainnya regu jaga. Ingat itu. Jadi kalau misalnya udah rusak listrik, lebih baik ngomong sama orang TU. Pak, Mas, Bu, tolong itu instalasi listrik yang di situ rusak, tolong perbaiki. Kalau dia tidak perbaiki, catat itu, ya. Nah, mungkin TU-nya ngomong sama kalapasnya atau karutannya, ya. Catat saja, saya hari ini melaporkan. Kalau perlu buat yang namanya agenda pribadi, agenda keseharian, agenda sehari-hari gitu kan. Jadi kenapa? Karena kalau tidak ada catatan-catatan khusus untuk kita, terutama di penjagaan, apabila ada kejadian, maka rugi sendiri kita. Kita sudah punya bukti-bukti kalau ada agenda itu. Saya hari ini jam sekian melapor kepada regu jaga bahwa kemungkinan ada pemberontakan besar misalnya. Ini si A, si B, si C sudah mau merencanakan hal-hal yang tidak diinginkan misalnya. Nah itu, ya, itu kejadian-kejadian yang tidak kita duga sebelumnya. Pernah saya di salah satu lapas, ya. Ini kelalaian regu jaga juga ini. Jam 2 malam narapidana kabur, tetapi pada saat serah terima pagi, itu regu pagi tanpa melihat, tanpa meng-cross check, dia langsung terima saja itu. Padahal jam 2 malam jelas-jelas sudah kabur. Nah, akhirnya jelas-jelas secara administratif itu yang disalahkan adalah regu jaga pagi. Kenapa? Karena menerima. Nah, itu ininya. Tapi regu jaga malam pun di ininya kena juga. Akhirnya 2 regu itu kena.
Sebetulnya kalau seandainya simpel saja, kalau seandainya tidak ada tanda tangan ketua regu atau kepala regu, itu regu pagi nggak akan kena. Kenapa? Karena dia apel paginya hanya berdasarkan teriakan narapidana saja. Padahal dia sendiri di dalam sel, ya. Dia sendiri di dalam sel, kemudian teriakannya diinikan saja. Ya iyakan aja. Akhirnya sudah lenyaplah sudah. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi yang penting adalah SOP ya. SOP harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan levelingnya. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi? Kita teruskan saja dulu ya. Nah, ini. Ada yang namanya peraturan standar PBB untuk perlakuan terpidana atau narapidana ya. Mandela Rules. Mandela Rules itu sudah diratifikasi oleh kita sehingga kita harus mematuhi Mandela Rules juga ya. Kita baca nih, ini prinsip-prinsip dasarnya ya. Semua narapidana atau tahanan harus diperlakukan dengan menghormati martabat dan nilai yang melekat pada diri mereka sebagai manusia ya. Itu harus kita hargai sebagai manusia, menghormati martabat manusia sebagai manusia ya. Kemudian tidak ada narapidana atau tahanan yang tunduk pada, dan semua narapidana tahanan harus dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak berperi kemanusiaan, dan merendahkan lainnya, yang tidak dalam hal apapun dapat dilakukan sebagai sebuah pembenaran. Keselamatan dan keamanan narapidana atau tahanan, petugas, penyedia layanan, dan pengunjung harus selalu setiap waktu ya, harus diamankan ya. Jadi intinya begini. Dari bahasa Mandela Rules ini kita ada beberapa hal yang kita adopsi dari Mandela Rules ini, atau semua ketentuan yang kaitannya dengan Mandela Rules, bahwa penyiksaan, kekerasan, tindak kekerasan itu tidak dibenarkan ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan atau dilarang oleh undang-undang atau ketentuan, sehingga kita terjebak ya. Memang begini, dulu waktu zaman jahiliyah lah ya, zaman di mana HAM belum dijunjung tinggi, itu hampir seluruh petugas sudah melakukan kekerasan atau tindakan kekerasan ya. Mohon maaf ya, saya pun dulu termasuk salah satunya yang pada saat saya masih menjadi staf ya, masih menjadi staf. Jadi ini intinya ketika kita melakukan kekerasan itu sudah melanggar Mandela Rules. Jadi saya berharap jangan sampai ada pelanggaran terkait dengan kekerasan. Kita lanjutkan. Kekuatan didefinisikan sebagai ya, untuk memaksa dengan kekuatan, mengatasi perlawanan dari. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya apa itu kekuatan ya? Kekuatan didefinisikan sebagai untuk memaksa dengan kekuatan mengatasi perlawanan dari narapidana tentunya, atau dari ancaman dan gangguan apapun tentunya. Selanjutnya, kekuatan didefinisikan sebagai tenaga atau kekuatan yang diberikan pada suatu objek, pemaksaan fisik, agresi yang dikendalikan. Nah, ini merupakan ya penggunaan kekuatan di mana leveling ancaman gangguannya harus kita sesuaikan ya. Leveling penggunaan kekuatannya harus kita sesuaikan. Jadi jangan sampai penggunaan kekuatan itu berlebihan. Contoh, borgol ya. Itu borgol juga merupakan penggunaan kekuatan itu. Ya. Artinya kepada siapa kita harus memborgol orang itu, memang kecuali kalau dalam hal pengawalan ya. Pengawalan protapnya adalah semua harus diborgol ya. Kalau pengawalan semua harus diborgol dan sebagainya. Kemudian kita lihat slide berikutnya, pengertian kekuatan ya. Pengertian kekuatan atau penggunaan kekuatan.
penggunaan kekuatan dalam tataran lapas yaitu tindakan lisan. Nah, ini lisan ini ya. Jangan salah juga bahwa lisan atau bahasa verbal adalah termasuk salah satu penggunaan kekuatan. Kemudian fisik yang dibutuhkan untuk mengendalikan narapidana yang tidak patuh atau sukar dikendalikan yang terlibat dalam gangguan ketertiban operasi lapas. Nah, dari sini bisa kita lihat, nanti kita akan lihat bagaimana penggunaan kekuatan itu bisa kita lakukan, bagaimana step-stepnya ataupun dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Itu seperti itu kira-kira. Jadi levelingnya harus sesuai dengan kondisi empiris, ya. Kemudian begini, penggunaan kekuatan itu model penggunaan kekuatan harus memberikan serangkaian tindakan sehingga petugas pengamanan lapas dapat mengendalikan narapidana yang tidak patuh. Nah, ketidakpatuhan narapidana dan respon dari petugas lapas ini digambarkan di dalam model penggunaan kekuatan. Nah, inilah modelnya. Nah, kita bisa bahas sama-sama ini. Ada yang ingin komentar dengan model penggunaan kekuatan ini? Silakan. Sudah mempelajari kan ya? Ada yang ingin mengomentari tentang bagaimana atau penjelasan tentang model penggunaan kekuatan ini? Ada yang ingin komentar? Baik, saya akan jelaskan dulu ya, baru rekan-rekan barangkali akan bisa mengomentari ini. Kita lihat ya, ini adalah pola atau model penggunaan kekuatan yang harus kita lakukan. Di sini ada bagian yang merupakan perlawanan dari warga binaan. Kemudian di sini adalah persepsi kekuatan yang diperlukan. Nah, di sini adalah kendali petugas sampai level yang hijau, biru, kuning, orange maupun merah. Ya, kita bisa cek satu persatu. Ya, bagaimana ketika narapidana patuh? Ya, patuh itu artinya dalam kondisi lapas aman, kondusif, dan tertib ya. Nah, kondisi narapidana yang patuh ini ya tentunya cukup dengan menghadirkan petugas atau kehadiran petugas ya. Kehadiran petugas sudah cukup untuk melakukan penggunaan kekuatannya dengan cara kehadiran petugas. Kemudian kalau misalnya kendali petugas itu merupakan otoritas fisik dan perlawanan yang profesional. Artinya ketika kita melihat satu situasi di dalam blok dan lapas ataupun kamar yang lagi tertib yang tidak ada perlawanan apapun, kehadiran petugas itu sudah cukup mewakili penggunaan kekuatan kita. Karena di situ tergantung kita bagaimana kita menggunakan otoritas yang kita miliki ya. Kemudian kondisi di dalam blok misalnya dalam kondisi diam, pasif, dan menolak bekerja sama. Nah, ini menolak bekerja sama ya. Kalau seandainya ada situasi atau kondisi di mana narapidana atau blok di dalam blok itu ya dalam kondisi yang aman, tetapi dia ada satu pembangkangan atau penolakan misalnya. Contoh misalnya, narapidana yang sedang duduk-duduk kemudian dipanggil oleh Pak Rahmat misalnya kan. Dipanggil oleh Pak Rahmat misalnya. Riko sini. Nah, anggaplah nama itu nama Riko. Tolong ambilkan di tempat sampah nih. Kita bersihkan paret yang ada di sini. Terus dia tidak menggubris apa yang dilakukan, apa yang disampaikan atau apa yang diperintahkan oleh petugas, ya, tidak menggubris. Nah, bagaimana kita menggunakan kekuatan ini? Ya, ini namanya penggunaan kekuatan juga,
Ketika dia tidak menggubris, maka kita bukan berarti harus langsung memukul. Kamu ini kurang ajar, diperintah sama petugas nggak mau, langsung kita pukul dan sebagainya. Atau dengan bahasa tanpa dipukul pun, kita dengan bahasa yang keras, dengan bahasa yang kurang santun misalnya. Woi bro, atau dengan maki-makian lah. Woi bro, lu dipanggil sama petugas nggak mau nih. Nah, walaupun tidak dengan gaya tidak dengan memukul, itu sudah merupakan penggunaan kekuatan yang keliru. Ya, apalagi dengan bahasa makian-makian, anjing kamu, maaf ya, misalnya kayak gitu. Anjing kamu ini kan nggak mau nggak mau melaksanakan perintah petugas, itu lebih kasar lagi, dan kita tanda kutip bisa kita dilakukan penuntutan hal-hal yang kayak begitu, yang perbuatan yang tidak menyenangkan kalau narapidananya pintar, ya kira-kira seperti itu. Itu diam pasif tapi tidak melaksanakan perintah petugas dengan bahasa verbal. Nah, di situ kita cukup dengan perintah verbal saja sebetulnya, ya. Mas, tolong dong. Nah, misalnya, karena ini kita harus mengangkat harkat martabat manusia, walaupun dia seorang narapidana sekalipun. Mas, tolong bantu kita ya, bisa bersih-bersih ini misalnya. Nah, itu merupakan bagian dari penggunaan kekuatan. Misalnya di situ dengan perintah lisan dan sebagainya dengan jelas dan tegas. Ya, harus dengan jelas dan tegas. Kalau tadi misalnya awalnya, Mas, tolong ambilkan sapu begini. Nah, kita ulangi lagi dengan bahasa atau perintah yang jelas dan tegas. Nah, itu baru sampai tahap yang berwarna biru, ya. Kemudian ada satu kondisi di mana ketika narapidana itu sudah melakukan perlawanan dengan mendorong atau menarik atau melarikan diri. Nah, ini udah di levelnya warna kuning ini, ya. Sudah level berwarna kuning. Ini kita harus menggunakan dengan teknik-teknik yang masih lembut, ya, kapasitasnya masih lembut. Artinya dengan bahasa verbal pun cukup, dan dengan memakai misalnya dengan alat atau pembatas gerak atau borgol dan sebagainya, bisa juga dengan semprotan merica misalnya. Nah, ini proses-proses gradasi kenaikan tingkat penanganan narapidana dengan batasan-batasan yang harus kita sudah pahami, ya. Kalau misalnya ada narapidana yang sudah mendorong kita, berarti itu sudah melakukan perlawanan, ya. Dengan teknik lembut saja kita sudah cukup misalnya. Jangan digunakan misalnya langsung tembak. Nah, itu udah luar biasa, ya. Itu kira-kira seperti itu. Itu baru di level kuning. Sampai kepada kondisi di mana narapidana sudah melakukan perlawanan dengan menendang atau memukul. Nah, kita baru menggunakan teknik keras, ya. Ini sebetulnya kalau misalnya kita pertemuannya offline, ini langsung kita bisa praktekkan ini, ya. Jadi kalau ada narapidana yang sudah menendang petugas atau memukul petugas, ya tentunya kita sudah harus menggunakan teknik keras dengan menjatuhkan atau memakai tongkat atau memakai alat yang kira-kira tidak mematikan. Kira-kira begitu. Lalu sampai pada masalah narapidana sampai kepada misalnya memberikan melukai kita dengan pisau maupun senjata. Oleh karena itu kita menggunakan kekuatan mematikan, ya, menyerang area vital, memakai senjata api, bisa kita lakukan letusan. Nah, ini kondisi terakhir ini pun dalam kondisi yang tanda kutip masih gray area atau area abu-abu. Kenapa? Karena kita petugas pemasyarakatan diberikan senjata, tetapi tidak memiliki izin untuk penggunaan senjatanya. Ini masalah besar nih untuk kita, ya. Masalah besar untuk kita. Dan beberapa UPT dimanapun di Indonesia ini, ada saja yang telepon saya, ada saja yang komunikasi. Intinya kok kita tidak diberikan penpin atau izin senjata, maupun senjatanya saja belum ada izinnya, apalagi penggunanya, kira-kira seperti itu. Nah, ini merupakan bagian dari trouble, ya, masalah, ya, problem kita semua nih, problem bahwa kita diberikan senjata tetapi belum diberikan izin untuk penggunaan senjata itu. Lalu bagaimana kalau kondisi di dalam?
dari beberapa kesepakatan, dari beberapa arahan-arahan pimpinan, sepanjang masih di dalam lapas masih bisa kita gunakan itu. Tetapi kalau sudah di luar lapas, barangkali itu merupakan satu kesalahan besar. Kira-kira begitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Tadi Bapak mengatakan untuk permasalahan senjata api, Pak. Jadi selama searahan pimpinan, selama digunakan di dalam lapas, maka tidak apa-apa. Dan jikalau digunakan di luar lapas atau rutan nanti baru yang menjadi masalah. Ini izin Pak, yang mau saya tanyakan. Seandainya memang terjadi ada kejadian yang memang membutuhkan untuk kita memakai senjata, Pak. Dan sudah kita lakukan eksekusinya, tapi dipermasalahkan nanti Pak sama keluarganya lah kita bilang. Karena menggunakan senjata itu dan juga melukai keluarga yang di dalam, sehingga menjadi masalah dan masuk ke dalam hukum pidana, Pak. Itu bagaimana Pak solusinya? Sementara kan kita sebagai petugas hanya mengikuti arahan dan instruksi dari pimpinan yang mengatakan bahwa tidak masalah jika digunakan ketika ada kejadian selama di dalam lapas gitu, Pak. Mohon izin Pak, bagaimana pencerahannya Pak? Terima kasih Bapak. Baik. Kalau saya pribadi ya, saya adalah sebentar, ini baterai saya udah. Kalau saya pribadi, saya adalah termasuk orang-orang yang masuk kategori normatif, ya. Sebentar, saya colokin ini dulu. Artinya yang normatif, saya setiap melakukan pekerjaan itu basicnya atau dasarnya adalah regulasi, ya. Sampai detik ini, sampai sejauh ini, saya tidak pernah membawa senjata, meskipun saya seorang KPR pernah, menjadi seorang Kasibinadik pernah, menjadi Kalapas pernah, menjadi Karutan pernah. Sampai detik ini saya tidak pernah membawa senjata ditenteng kemana-mana. Itu saya lebih baik saya letakkan di gudang senjata, meskipun itu hak saya secara personal. Itu pertama. Kenapa? Karena saya dasarnya adalah normatif, artinya sepanjang itu tidak ada izinnya, saya tidak akan menggunakan. Ya, saya tidak akan menggunakan. Namun, ya kan, memang ada beberapa pimpinan yang memberikan toleransi itu. Tetapi kalau toleransi yang diberikan secara verbal, bahasa verbal, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul enggak? Kira-kira seperti itu. Nah, saya pun hanya ingin menyampaikan kaitannya dengan toleransi itu. Bagaimana ketika kita didesak, ya, kondisi didesak dan kondisi overmah, ya, kalau dalam bahasa hukum kondisi overmah, kita bisa bisa mati duluan dari ketika kita tidak melakukan perlawanan, maka kita tembakan senjata itu, kan kira-kira begitu. Nah, itu nanti yang akan menilai adalah hakim dalam sidang peradilan kalau itu sampai di ranah pengadilan. Itu aja kata kuncinya. Jadi prinsip saya adalah prinsip bahwa saya adalah orang yang normatif, itu pribadi ya, tetapi itu bahasa hukum saya bahwa kita harus menganut regulasi yang ada. Jadi ketentuan itu yang mengikat kita. Nah, kalau seandainya kita dalam kondisi seperti itu case by case atau case per case ya, masing-masing kasus berbeda, itu subjektif ya, sifatnya subjektif. Oleh karena itu kondisi yang betul-betul memang betul-betul terpaksa kita harus menembak, baru kita tembak. Itu pun nggak ada masalah kalau menurut saya jadinya artinya. Kenapa? Karena saya pernah berhadapan dengan narapidana dengan memakai pisau, ya, ketika menjadi seorang KPR saya. Sampai saya ditarik-tarik oleh pegawai, ditarik oleh pegawai yang lain, staf-staf saya untuk tidak melawan mereka karena itu mereka tuh gila semua. Saya bilang dia gila, saya bisa lebih gila. Kira-kira begitu. Ya. Artinya dengan kondisi-kondisi di lapangan semacam itu, kita memang harus cepat mengambil keputusan. Waktu itu ada namanya preman, namanya Untung di Pontianak. Mungkin bisa di cross check gitu ya. Itu Untung adalah preman besarnya Pontianak. Itu orang sangat takut sekali ya. Semua regu jaga di tempat saya itu takut sama dia. Ya. Saya waktu itu saya kan orangnya kecil, kurus ya, ibaratnya inilah.
Tetapi bagi saya, pantang bagi saya untuk mundur satu langkah sekalipun untuk berhadapan dengan dia ketika dia bermasalah. Ya, ketika dia bermasalah. Karena dia waktu itu mengancam narapidana dan mengancam pegawai, petugas. Saya hadapi itu. Walaupun bukan mengancam saya, ya, tetapi saya hadapi. Dia megang-megang senjata begitu, ngacung-ngacungkan senjata, saya hadapi betul. Sampai saya kejar ke kamarnya itu. Nah, inilah bagaimana kita mengambil keputusan, berbuat, melakukan ini dan sebagainya. Itu basicnya pada saat kondisi itu, ya, penggunaan kekuatan, disitulah penggunaan kekuatan. Meskipun saya dulu belum ada diajarkan tentang penggunaan kekuatan ini. Dan petugas yang narik-narik saya supaya tidak melawan, ya, itu pun mentah bagi saya. Akhirnya saya kejar dia. Ternyata sepreman-premannya itu kalau kita punya mental yang kuat, punya mental yang berani, nggak ada apa-apanya. Maaf, bukan saya sombong ya. Tetapi Bismillah, saya lillahi ta'ala. Allah akan melindungi kita kalau kita melakukan hal yang benar. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana menggunakan kekuatan dalam kondisi di lapangan, termasuk penggunaan senjata. Kalau kita memang benar-benar menggunakan senjata itu dalam kondisi yang terdesak, monggo silakan. Tapi saya tidak pernah memberikan ini ya, perintah untuk itu ya. Tapi bagi saya itu normatif. Pernah saya juga di Balikpapan, itu ada yang namanya demo besar-besaran waktu itu. Jadi narapidana sudah naik, pagar semua, pintu portir sudah terkunci dua-duanya, pintu 1, pintu 2. Dan kita hanya berkumpul di portir itu semua. Nah, ketika ada seorang petugas yang mengacungkan senjata laras panjang, waktu itu masih jeren ya. Kalau sekarang kan jeren sudah ditarik ya. Jeren diarahkan ke narapidana. Narapidana itu semakin beringas ya. Semakin beringas, semakin mereka naik ke atas, walaupun itu pagarnya berduri di atas itu. Ada yang sudah berdarah-darah, loncat jatuh dari pagar itu. Nah itu ya, semakin beringas ketika diacungkan senjata. Nah, saya melihat psikologis itu ya. Saya melihat psikologis itu. Artinya psikologi massa pada saat itu jauh lebih membuat mereka berani hanya dihadapkan oleh senjata-senjata itu. Makanya saya langsung perintahkan kepada pegawai yang membawa senjata, turunkan senjata. Saya katakan begitu, turunkan senjata. Dan pada saat saya menurunkan senjata, saya yang akan nego mereka. Gitu. Artinya disitulah penggunaan senjata itu tidak diperlukan. Ya. Nah, di situ kita harus berani mengambil satu sikap. Akhirnya saya langsung melakukan negosiasi dengan mereka dan alhamdulillah reda semuanya. Ya. Reda. Karena apa? Karena yang menjadi sasaran mereka adalah salah satu petugas saja yang membuat satu trouble, ya, trouble sehingga kekompakan mereka, kekuatan massa mereka menjadi besar dan tidak ada takut sekalipun ketika dihadapkan oleh senjata. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, Mas Rahmat ya. Ya, Bapak. Terima kasih jawabannya, Pak. Ada lagi? Nah, ini saya ingin cerita sedikit juga. Ketika di Bali, mungkin pernah dengar, Denpasar atau Kerobokan itu pernah dibakar. Itu hanya gara-gara apa? Gara-gara antara orang Madura dan orang Bali, orang Bali, Baladika namanya. Itu ada bukan geng ya. Komunitas atau apalah, kelompok yang namanya Baladika. Itu dengan orang Madura. Ya, waktu itu orang Madura kelahi dengan gengnya Baladika. Terjadilah yang namanya penusukan, ya, terjadi penusukan. Nah, ketika penusukan itu terjadi sehingga mengakibatkan luka dan berdarahnya orang Baladika itu, orang Bali itu, dikejarlah orang Madura itu dan akhirnya diamankan oleh KPLP. Yang KPLP kebetulan pun orang Jawa Timur juga. Nih maaf saya tidak bicara masalah sufisme ini, ya, karena ini saya hanya menceritakan pengalaman ini supaya kalian bisa memahami itu. Nah, ketika diamankan oleh KPLP yang tanda kutip sesama orang Jawa Timur juga, itu membuat orang Bali lebih muncul kemarahannya.
sampai-sampai senjatanya diamankan, ya, maksudnya senjata tajamnya, pisaunya itu diamankan, dan dianggap seolah-olah ada isu bahwa itu disembunyikan untuk menghilangkan barang bukti. Akhirnya saking amarahnya terjadilah pembakaran itu. Nah, kebakaran itu semua dibakar, dari mulai ruang KPLP, ruang Kalapas dan sebagainya, itu terbakar habis, ya, terbakar habis. Nah, ketika kebakaran itu terjadi, nah disitulah penggunaan kekuatan besar-besaran. Ada dari polisi berapa truk polisi, berapa peleton polisi, kemudian TNI dan sebagainya mengepung semua lapas, tetapi belum bisa untuk merangsek atau melakukan operasi ke dalam lapas sampai beberapa hari. Kira-kira hari ke berapa itu barulah disusun strategi-strateginya itu, ya, yang dipimpin oleh Kapolda langsung, ya, Kapolda langsung yang memimpin itu. Dan pada hari H, ketika proses penyerangan, bukan penyerangan istilahnya pemulihan akan dilakukan, ya, itu kebakaran masih jalan terus itu, ya, seluruh kantor udah terbakar tuh kecuali blok. Artinya itu pun narapidana dalam beberapa hari itu tetap disuplai, walaupun disuplai makanan, ya, meskipun dalam kondisi terbakar itu tetap disuplai. Ketika penggunaan kekuatan itu dilakukan, Kapolda langsung yang memimpin, ya, Kapolda langsung yang memimpin, itu mereka udah merencanakan bahwa serangan harus dari depan begini, bla 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 bla, berapa peleton yang harus masuk dengan kekuatan tim tanggap darurat yang sudah berpakaian yang khusus. Nah, itulah baru dilakukan penyerangan, atau bukan penyerangan, kalau penyerangan kesannya mereka musuh gitu. Jadi pemulihan. Ketika masuk, saya mengikuti Kapolda dari belakang. Saya di belakang persis Kapolda. Polisi masuk, semua justru narapidana lebih memunculkan amarahnya. Luar biasa. Jadi bom molotov itu malah dilemparkan di atas kepala kita itu. Jadi semakin besar apinya. Untunglah saya waktu itu tidak kena itu. Jadi masih ada lemparan-lemparan dari narapidana itu. Nah, akhirnya baru TNI yang masuk. Begitu TNI yang masuk, tidak ada satupun lemparan-lemparan bom molotov. Sehingga saya berpindah, yang tadinya di belakang Kapolda, saya langsung berpindah ke TNI yang baju hijau. Karena kesan ya, atau istilahnya, di dalam pikiran narapidana, kecenderungannya, mohon maaf ya, kecenderungannya itu lebih dendam yang pakai coklat-coklat ketimbang yang pakai baju berwarna hijau. Nah, ketika baju berwarna hijau atau TNI ini masuk, tidak ada satupun perlawanan. Dengan cukup sedikit saja, cukup satu peleton atau satu itu, dia masuk, nggak ada perlawanan. Nah, polisi akhirnya mundur. Nah, inilah yang disebut bagaimana strategi penggunaan kekuatan. Psikologi massa itu penting, ya. Psikologi massa itu penting. Artinya itu harus dipertimbangkan ketika kita masuk, bahkan Kapolda sekalipun yang masuk, itu bom molotov tetap dilemparkan. Tetapi ketika baju hijau masuk, ternyata dari arah sebelah kiri, ternyata tidak ada satupun perlawanan. Itulah yang disebut dengan penggunaan kekuatan, psikologi massa. Dan akhirnya amanlah, ya, situasi untuk melakukan konsolidasi ataupun recovery, ya, pemulihan itu bisa dilakukan. Kita berkumpullah semua antara narapidana, petugas dan lain sebagainya. Saya waktu itu kepala rutan Bangli, bukan di Kerobokan, tetapi seluruh KUPT, ada Dirjen Pas juga, ada semua pejabat-pejabat pemasyarakatan, itu semua hadir di sana untuk melakukan recovery atau pemulihan. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana penggunaan kekuatan yang maksimal, ya, itu pun kadang-kadang tidak memberikan efek positif atau dampak positif, tetapi hanya dengan gerakan yang berwarna hijau, baju hijau atau TNI, itu sudah cukup memberikan satu penggunaan kekuatan yang efektif. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi intinya adalah penggunaan kekuatan yang harus kita lakukan, ya, kita harus menggunakan itu sesuai dengan situasi kondisi pada saat itu, kondisi empiris. Dan kita tidak harus berlebihan. Ketika mereka sudah menyerah, ketika mereka sudah tidak melakukan perlawanan, jangan pernah melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan.
misalnya menembak dan lain sebagainya. Nah, itu keliru. Tetapi ketika mereka melakukan perlawanan, bisa saja kita melakukan penggunaan kekuatan yang lebih dari itu. Tetapi lihat, kalau mereka sudah menyerah, sudah ibaratnya pimpinannya, kan ada pimpinannya di situ, sudah mengatakan stop kepada anggotanya, silahkan. Nah, itu baru kita melakukan rekonsiliasi namanya. Mereka duduk-duduk, santai-santai, sudah. Nah, itulah yang disebut dengan penggunaan kekuatan. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang harus kita diskusikan? Jadi ini baru penggunaan kekuatan ini ya sebetulnya. Ini strategi, karena begini ya, ini adalah strategi yang mendasar bagi regu jaga atau petugas penjagaan atau penjaga tahanan. Kita mengistilahkan di dalam ini adalah penjaga tahanan ya, padahal di dalamnya ada narapidana, ada ini. Tapi dalam penerimaan petugas itu istilahnya adalah penjaga tahanan. Nah, kita sepakati saja lah bahwa ini petugas pengamanan gitu aja. Ada lagi yang ingin disampaikan? Izin Pak. Ya, silakan. Izin Pak, saya Arif Pratama Pak dari Lapas Bangkinang. Ya, Arif. Ingin bertanya Pak, Ya. bagaimana kalau pengamanannya kita lakukan pada saat penjagaan di luar lapas, contohnya di rumah sakit kan Pak? Iya. Terkadang WBP itu penyakitnya sudah parah gitu Pak. Diborgol kemanusiaan, nggak diborgol serba salah atau sudah apa? Bagaimana itu Pak? Baik, nah ini satu problem juga ini ya. Sekali lagi saya bekerja berdasarkan normatif, tetapi tanda kutip saya pun melihat situasi kondisi lapangan. Ketepatan pengambilan keputusan kita inginkan pada saat ada di misalnya tempat pernikahan dan lain sebagainya. Nah, ini semua saya sudah alami. Ketika saya di rumah sakit, ya, saya lihat situasinya. Oh, orangnya begini. Oh, hukuman sini. Jadi ada yang saya tidak borgol sama sekali, ya. Tapi bukan berarti saya menyampaikan kepada semua rekan-rekan ada yang tidak boleh untuk tidak diborgol. Prinsipnya diborgol, tetapi kita lihat situasional pada saat itu. Orangnya sudah lempreh, apa istilahnya lempreh, sudah geletak, udah nggak bisa gerak, masih kita borgol. Satu sisi ketika dia lihat oleh pasien-pasien yang lain, dia mempunyai beban psikologis. Nah, karena dia mempunyai beban psikologis yang tadinya dia tidak merencanakan satu pelarian, maka dia akan melakukan pelarian. Nah, itu satu hal ya. Termasuk di dalam ketika kita mengawal izin mereka misalnya menjadi wali pernikahan. Bayangkan kita yang mempunyai keluarga misalnya, ya, orang tua kita misalnya sebagai wali itu diborgol ketika melakukan jadi wali, ya, istilahnya jadi wali dari si anak, dari kakak-kakaknya itu bagaimana reaksinya, ya, kalau borgol. Oleh karena itu kita pastikan, bahkan kalau perlu kita tidak menggunakan pakaian dinas. Kalau saya dulu, ya, kenapa situasional, ya, situasional. Jadi ketika dia lagi resepsi pernikahan, menjadi wali nikah, kalau kita berpakaian dinas, orang akan bertanya itu siapa tuh? Oh, pegawai penjara, oh lagi ngawal dan lain sebagainya. Itu psikologis, ya, psikologis. Maka kita harus menggunakan kekuatan yang tepat. Kira-kira begitu. Nah, secara normatif, ya, kita menggunakan misalnya pakaian seragam dengan borgol dan lain sebagainya. Tetapi situasi yang tidak memungkinkan untuk hal itu, maka kita boleh menggunakan
kekuatan yang lebih rendah levelnya dari yang seharusnya misalnya. Itu kalau saya ya, sekali lagi pendapat saya itu tergantung dari situasionalnya saja. Tetapi yang saya ajarkan di sini adalah yang sifatnya normatif ya, yang sifatnya normatif. Jadi keputusan ada di tangan petugas masing-masing. Kira-kira begitu ya, Mas Arief ya. Siap Pak, mengerti Pak. Jadi udah bisa memahami ya ketika kita misalnya mengawal ke rumah sakit. Saya pernah alami semua itu. Mengawal rumah sakit beberapa hari di rumah sakit. Awalnya dia sakitnya apa namanya ngelempreh, udah nggak punya kekuatan. Tetapi ketika sudah hari kesekian, ya sudah ke hari kesekian dia sudah mulai segar, mulai sembuh dan lain sebagainya. Ya kita borgol wajar. Tetapi dengan misalnya entah ditutupi sarung dan lain sebagainya. Atau kita mengawal dia ke rumah sakit apa? Pernikahan mau jadi wali anaknya. Nah, itu harus kita lakukan juga. Oke? Ada lagi? Kita sampai jam 3:30 ini ya. 1,5 jam ya. Tadi mulai jam 2 ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Atau yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Saya Rian dari PT Bangkinang, Bapak. Oke. Pak, untuk meminimalisir kamtip seperti sehari-harinya kan saya bekerja membuka tutup pintu, terus membunyikan lonceng, bekerja di pos menara, mungkin sudah saya pelajari dan sudah mungkin sebagian besar sudah dikuasai, Pak. Ya. Tapi untuk meminimalisir gangguan kamtip seperti teknik untuk ilmu intelijensi itu bisa nggak Pak dideskripsikan gitu Pak, dijelaskan sedikit Pak, karena mungkin pengetahuannya masih kurang tentang itu Pak. Oke. Nah ini kaitannya dengan intelijen ya. Jadi gini, Iya Pak. Saya dulu punya teknik sebelum saya jadi Kasubdit Intelijen atau Koordinator Intelijen sekarang. Waktu saya jadi KPR, saya dulu membuat satu strategi di mana narapidana yang lemah ya, justru saya jadikan agen-agen intelijen saya. Tapi jangan sekali-sekali pernah menggunakan sebagai agen intelijen. Bagi saya itu penting ya. Tamping itu meskipun secara formalitas itu kita dianggap ada SK, surat keputusan, dan dia dipercaya, justru sering menggunakan kewenangannya atau sering menggunakan istilahnya kepercayaan petugas itu menjadi yang negatif. Tetapi gunakanlah agen-agen intelijen untuk kita ya, untuk kita pribadi. Saya seorang KPR dulu, saya menggunakan orang-orang yang lemah, yang orang tidak sangka bahwa dia itu adalah seorang agen saya. Saya menggunakan call sign atau kode-kode tertentu dengan barang, misalnya saya menggunakan korek api, ada korek api dipatahkan dan sebagainya. Nah, itu ada tandanya apa? Kita gunakan sendiri dengan cara kita sendiri. Jadi nggak perlu harus pakai bahasa call sign-nya seorang intelijen yang formal, tapi gunakan bahasa-bahasa sandi yang sederhana. Misalnya kalau dia megang rumput, berarti ada sesuatu yang nggak beres misalnya kan. Atau megang korek api yang dipatah-patahkan gini, nggak usah bicara dia. Tapi kita sudah paham dengan bahasa itu. Nah, dari situlah saya bisa mendeteksi. Contoh, waktu saya jadi KPR Pontianak, ya, itu saya pernah mendeteksi ada lubang-lubang di tembok, itu ada berapa lubang itu. Maksudnya lubang-lubang kecil, ya, lubang-lubang kecil. Kalau di Pontianak itu lapasnya bukan tembok yang dari batu bata besar, ya, bukan dari tembok, tetapi maksudnya bukan dari batu bata ya, bukan tembok, tetapi tembok itu cuma dari plat, ya, plat tipis dan temboknya itu pun tipis, didorong saja sudah selesai itu. Nah, itu ada lubang-lubangnya. Dan di situ ada kode call sign dari intelijen saya. Dia menggunakan bahasa itu, bahasa sandi saya yang saya buat sendiri.
Akhirnya berdasarkan informasi itulah saya langsung melakukan pengecekan dan istilahnya saya langsung lacak dan jadi betul di situ ada lubang-lubang yang sudah banyak, itu tinggal dorong. Tetapi lubang-lubang ini ditutupi oleh Pepsodent. Karena temboknya kebetulan berwarna putih, ditutupi oleh Pepsodent terlebih dahulu. Tinggal detik hari H saja itu sudah selesai. Nah, dan itu dalam satu kamar itu ada 7 orang termasuk gembong atau bandar narkoba di dalamnya. Dan otaknya itulah yang gembong narkoba itu, bandar narkoba itu. Nah, itu penting, ya, penting. Jadi itu kaitannya dengan bagaimana kita memberikan satu pencegahan melalui intelijen, ya. Nah, ini intelijen dalam skup kecil, ya, intelijen dalam skup kecil. Sekarang saya ingin bicara tentang intelijen dalam skup nasional, ya, dalam skup nasional. Bahwa kegiatan-kegiatan intelijen yang saya lakukan kemarin, termasuk saya ke Riau, ya, ke Riau. Barangkali kalian tidak percaya bahwa ada beberapa informasi yang masuk ke saya, ya, beberapa informasi yang masuk ke saya, dan pada akhirnya kita melakukan satu kegiatan Sat-Ops Patnal besar-besaran. Ada 37 anggota saya kerahkan di Riau dan hampir semua UPT kita masuki, ya. Mungkin udah dengar belum informasi itu? Ya, udah. Nah, itu kita masuki. Ini saya kalau saya memberikan, tapi ini off the record, tidak boleh ada larangan untuk ini. Istilahnya nggak boleh sembarangan menyebarluaskan informasi ini. Artinya gambar-gambar atau apapun, ya. Jadi saya pada saat itu melakukan gerakan masif, ya, melakukan penggeledahan di salah satu UPT, nggak perlu saya sebutkan UPT-nya. Bahkan ada di beberapa UPT, ya, bukan ini, ya. Dan hampir semua UPT itu ada yang saya temukan hal-hal yang aneh. Bahkan sampai ada sabu sekian paket, ya. Ada berapa puluh paket waktu itu yang siap edar. Yang siap edar. Dan itu saya temukan di mana? Saya tidak merazia kamar. Bayangkan, saya tidak merazia kamar. Tetapi itu malam-malam hujan deras, saya tetap masuk dan naik ke atas. Di atas itu sumbernya yang saya temukan itu. Karena saya informasinya akurat A1. Jadi di situ dikunci, ada tower di rooftop. Ya, di rooftop itu ada satu jalan masuk ke atas yang melalui tangga, kemudian di tower air, kemudian di sekeliling itulah pusat-pusatnya tempat meletakkan HP, sabu, dan lain sebagainya. Itu banyak, bahkan tempat servis HP di atas itu lengkap. Sebagai orang-orang yang awam barangkali nggak mungkin berpikirnya sampai sejauh itu. Tapi satu pun kamar tidak saya sentuh. Bayangkan. Tapi saya mendapatkan HP sebanyak 164 HP. Coba, luar biasa kan? Dengan kondisi sabu-sabu yang segitu banyaknya. Coba bayangkan. Artinya, berarti sudah ada pengkondisian. Ya, bisa saja petugas terlibat, dan itu sudah pasti, saya pastikan itu petugas terlibat. Kemudian di situ ada tamping-tampingnya. Ya. Tamping-tampingnya yang mengumpulkan satu plastik ini milik kamar ini, satu plastik milik kamar ini, satu plastik milik kamar ini, dan sebagainya. Nah, tapi ini sekali lagi, ini off the record, ya. Off the record karena ini dunia pendidikan, ya. Kalau saya mau bicara tentang hal yang lebih banyak lagi, luar biasa temuan-temuan saya itu. Ini dunia pendidikan yang sepatutnya hanya kita telan di sini saja dan tidak perlu disampaikan ataupun tidak perlu diceritakan kemana-mana. Apalagi di lembaga atau institusi lain. Ya, saya berani pertanggungjawabkan kata-kata saya. Kenapa? Karena itu tadi. Ini adalah bagian bagaimana kita. Dan utamanya untuk teman-teman, jangan pernah sekali-sekali memfasilitasi HP. Ya, jangan pernah memfasilitasi HP. Karena setiap saya melakukan razia atau penggeledahan, saya
pastikan saya akan melakukan razia bukan di ini, tetapi saya pastikan petugas-petugasnya yang saya razia, kantor-kantor petugasnya. Dan itu fakta, ya. Itu fakta, kantor-kantor petugasnya itu banyak HP-HP-nya. Ditanya HP ini siapa, HP siapa? HP saya, Pak. Oh, masa HP-mu sampai sekian banyaknya? Kan begitu. Di kepala-kepala kesatuan pengamanannya itulah yang akhirnya menjadi sasaran kita. Kira-kira begitu. Jadi ini intinya bahwa ketika ada seorang petugas yang memfasilitasi HP, bahkan maaf ya, tanda kutip, menyebarluaskan atau mengedarkan sabu dan sebagainya, itu tidak ada ampun, Pak. Ya, dirjen kita, sekjen kita itu dari Polri dan tidak ada ampun. Ada beberapa yang sudah kita tangkap, yang sudah kita inikan, lakukan langkah-langkah. Bahkan pada saat itu pernah saya langsung ini kirim ke Nusa Kambangan. Ya, ada beberapa petugas yang kita kirim ke Nusa Kambangan. Ini saya bukan berarti menakut-nakuti, tapi ini fakta yang ada, kebijakan dari pimpinan yang tidak main-main untuk menindak petugas-petugas yang tanda kutip suka bermain-main gitu ya. Dan hampir semua yang kita lakukan langkah-langkah penindakan itu hampir semuanya dapat. Di Jawa Timur, nggak usah saya sebutkan namanya, lapasnya. Saya langsung ke kamar target, saya dapatkan ada 3 kilogram sabu dan ganja. Coba bayangkan, ya. Nah, itu yang perlu kalian harus waspadai. Itu dalam satu kamar napi loh ya, satu kamar napi. Ya, tapi saya tidak perlu menyebutkan, tapi itu bisa saya pertanggungjawabkan. Dan sebetulnya saya ingin memberikan gambar-gambar, tapi khawatir gambar-gambar ini tersebar kemana-mana. Jadi istilahnya? Ini kalau misalnya saya bisa, ini kan saya ada di HP saya ini sebetulnya ini. Sebentar, cukup ini kan saja. Tapi di mana ini? Soalnya terlalu banyak ini. Nantilah ya, nanti saya ada waktunya saya siapkan semuanya gambar-gambarnya. Nah, bahkan ini ketika saya menjadi Kalapas Padang Sidempuan, ini sekedar pengalaman ini. Ketika saya menjadi Kalapas Padang Sidempuan, saya mendapatkan informasi A1. Ya, mendapatkan informasi A1 bahwa di kamar A misalnya ada pesta sabu. Awalnya saya berikan itu kepada KPLP, ya. Awalnya saya berikan itu kepada KPLP. KPLP saya panggil. Ini tolong ada informasi A1. Saya pastikan itu A1. Tolong lakukan langkah-langkah penindakan. Saya katakan gitu. Begitu saya perintahkan dan ini akhirnya mereka laporkan, dia laporkan ternyata apa? Nihil. Tidak ada. Sekali lagi, begitu ada masih informasi A1 lagi, saya perintahkan lagi KPLP. Masih yang kedua itu masih nihil. Ketiga pun masih nihil. Akhirnya saya gregetan itu. Karena informasi itu betul-betul saya bisa pertanggungjawabkan itu A1, pasti A1. Akhirnya apa? Saya gregetan ketika itu saya langsung ambil alih. Ya, saya nggak menggunakan kekuatan KPLP, tapi penggunaan kekuatan saya sendiri. Dan ini sebetulnya mohon maaf, ini bisa saja ini keliru ya, karena ketika kita melakukan penggeledahan dengan sendiri, ya itu satu salah sebetulnya, yang tidak sesuai dengan SOP. Artinya kita kekuatan di blok sekian orang, tapi saya melakukannya sendiri. Nah itu bisa saja itu sesuatu yang keliru. Tapi Bismillah, saya hanya ingin menegakkan kebenaran, saya minta ridho Allah saja. Kira-kira begitu. Akhirnya saya langsung tanpa saya beritahu sama sekali dengan pegawai, ya, saya beranikan untuk masuk sendiri. Ini demi Allah bisa, dan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Begitu saya masuk sendiri, ya, akhirnya begitu saya buka kamar yang menjadi target, ternyata benar. Bandar narkoba di situ lagi nyabu, megang HP, lagi nelpon, pas dia lagi bicara di telepon,
saya langsung tarik HP-nya, ternyata ada beberapa HP lagi di bawah, ada tab juga, sabunya saya dapat, bongnya saya dapat, dan mereka tidak ada perlawanan, alhamdulillah. Kebetulan itu faktor perlindungan dari Allah. Kalau mereka mukul kepala saya aja pakai botol atau pakai apa, mati saya di situ. Ya. Karena betul-betul hampir pegawai lapas pada saat itu memang tidak berani dengan yang namanya bandar itu, namanya Sitorus itu. Ya. Itu tidak berani sama sekali, mengutik-utik dia itu nggak berani. Tapi informasi A1 yang saya dapatkan ini akan sia-sia ketika tidak saya lakukan. Akhirnya saya lakukan sendiri. Tapi maaf, jangan mencontoh saya ini, karena belum tentu itu subjektif experience ya sifatnya. Kenapa? Karena bisa jadi kalau rekan-rekan yang mencoba sendirian melakukan di kamar sendiri, mungkin dikeroyok habis, selesai kan. Tapi saya bismillah saja, saya dengan kekuatan lillahi ta'ala, Allah ta'ala, saya langsung ambil langkah-langkah itu. Dan kalau memang ini saya coba setel videonya ya, ini videonya sebagai bukti nih, bisa bergerak kan di videonya? Saya lihat dulu ya. Masih kelihatan ya? Mana ya? Kelihatan belum nih? Kelihatan, Nah, Pak. ini semua jalan videonya ya? Jelas, Pak. Nah, Jalan, ini Pak, jalan. kita perhatikan sama-sama ini. Ya. Ini waktu saya melakukan penggeledahan, dan yang merekam ini pada saat itu saya langsung spontan, saya minta sama narapidana yang lain. Narapidana yang ada pada saat itu. Nah, ini yang Sitorus ini orang ini Sitorus ini. Coba kita lihat koreknya segitu banyaknya tuh. Satu box itu. Ya. Dan itu yang saya pegang di tangan kiri saya itu bong sama sabu sama telepon kecil ya yang dia sedang pakai. Di sebelah kanan saya ada tab waktu itu. Nah, ini segitu banyaknya. Kalau ada korek segini banyaknya, kita patut mencurigai, ya. Atau ada plastik-plastik kecil, ya.
Saya waktu itu hari Jumat, saya masih pakaian batik. Nah, ini HP yang saya pegang tuh sama bong, sabunya tuh lagi untuk pesta dia. Itu salah satu aja saya pegang udah cukup. Yang lainnya ada saya kumpulkan di sini nih di plastik ini. Itu ada sabunya juga. Yang penting sabu yang dia pegang itu yang kita sita untuk ininya. Tapi yang di plastik itu kita sita. Nah, itulah kira-kira apa namanya? Kita sekali lagi ya, kita ini kan. Nah, ini udah nggak jalan lagi nih. Oke, saya rasa itu saja beberapa hal yang menjadi materi. Sebetulnya belum habis materi kita ini, karena saya menginginkan kita interaktif ya, artinya diskusi kita interaktif. Jadi jangan selalu dari saya saja one way communication, tapi two way communication, komunikasi dua arah ya. Sampai saat ini ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan? Silakan. Ketika saya melakukan razia itu kondisi di mana seluruh pegawai itu sudah takut yang namanya dengan sitorus itu, yang tatonya banyak itu. Itu hampir semua pegawai nggak mau ngatik dia. Karena beberapa pegawai selalu mengatakan, Pak, hati-hati Pak, digoyang sama sitorus. Dia bilang begitu. Nah, mungkin banyak hal-hal yang perlu saya sampaikan sebetulnya kalau misalnya ini. Tetapi ya sudah, nantilah kalau misalnya di lain waktu gitu. Ada yang mau disampaikan sampai sejauh ini? Ini kita udah hampir 2 jam ini. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Dan saya tidak tahu persis ini, absen dari teman-teman ini bagaimana ini ininya. Sudah absen belum? Sudah, Bapak. Siap sudah, Pak. Oh, Siap, sudah Bapak. saya sendiri belum absen ini. Siap, sudah Bapak. Baik, terima kasih. Jadi itu saja apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti dalam beberapa waktu ke depan, saya akan memberikan tugas ya untuk kalian diskusikan. Mungkin bentuknya bentuk case atau kasus-kasus, atau menganalisis satu masalah, atau membuka satu masalah dan menyelesaikannya, menganalisisnya. Nah, itu yang saya minta. Mungkin dari informasi media massa, berita, atau media cetak dan sebagainya, atau media elektronik, itu bisa saja. Jadi kita akan rencanakan kira-kira berapa hari ke depan ini untuk melaksanakan tugas itu. Atau nanti di forum itu saja ya. Jadi sewaktu-waktu kalian buka aplikasi itu, saya WA, dalam tugas itu akan saya cantumkan di situ. Kira-kira begitu ya, Mas Willy, Mas apa? Wakilnya? Oh, Willy wakil ya? Siap, siap Pak. Mas Dika yang ketuanya ya? Oke, saya rasa itu saja ya. Mbak Putri masih ada nggak nih? Siap Bapak. Oke, Mbak Putri hari ini saya cukupkan sekian ya, karena sudah 2 jam, kasihan juga teman-teman yang mau ada keperluan lain. Nah, saya ini masih ini nih, untuk absen saya masih di luar kop ini atau gimana? Di luar Betul aplikasi? Bapak, sudah saya konfirmasi dengan seksi program bahwa untuk pakar absensinya dari Google Form saja Bapak izin. Oh gitu. Tidak Yang ada Google Form-nya sudah dikirim belum? Atau yang dulu lagi itu? yang saya kirim sebelumnya Bapak. Oh ya, oke. Berarti itu saja ya. Nanti untuk tugas-tugas, kalau seandainya ini kan waktu sampai tanggal 15 ya. Nanti saya berikan tugas melalui aplikasi aja Mbak Putri ya. Siap. Atau nanti saya koordinasi dengan Mbak Putri lah ya. Siap Bapak. Oke, saya rasa demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atensinya. Mudah-mudahan meskipun diskusi ini hanya singkat, tetapi bisa mempunyai nilai tambah atau manfaat bagi teman-teman yang ada di di lapangan, dan tentunya dapat diimplementasikan dalam pekerjaan dan tugas-tugas sehari-hari.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin ya, saya live ya. Bapak, terima kasih Bapak. Siap, Bapak. Siap. Ya. Allah tuh, Ci. Terima kasih. Jangan lupa untuk presensi Bapak Ibu, karena di aplikasi Cikope saya lihat baru 24 orang yang mengisi presensi. 25 orang sudah tambah 1. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengikuti tapi tidak melakukan presensi. Ada tersisa waktu 6 menit lagi. Tidak untuk keterlambatan absensi tidak bisa kami bantu karena di COP-nya sudah diatur waktunya hingga pukul 16.00. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Udin di malam ini ya. Apa yang bisa dibantu Bapak-bapak sekalian? Lagi jaga di Baristawa malam ini ya. Bersama Pak KP. Udah ditanya. Selamat sore Pak KP. Selamat sore Pak KP. Wakatuhel ada wakatuhel.